Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini yang mengubah ambang batas persentase perolehan suara partai untuk pencalonan kepala daerah dianggap membuka peluang bagi Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Sindo Prime. Dan pemirsa, ratusan kios di Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Dalam waktu singkat, api merambat ke kios lain. Api menghanguskan ratusan kios di lantai 1 dan lantai 2 Pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa pagi. Banyak bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan meluluh lantakkan bangunan kios maupun ruko. Api pertama kali diketahui warga berasal dari kios yang berada di tengah area pasar, kemudian menjalar hingga ke kios bagian belakang pasar. 16 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo dan 8 unit damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Pemanggilan Hasto Kristianto ini terkait kasus korupsi pengadaan proyek jalur kereta api pada tahun 2019. Pemeriksaan Hasto berkaitan dengan tercantumnya nama Hasto Kristianto pada ponsel salah satu tersangka. Hasto datang bersama kuasa hukumnya Roni Talapesi yang juga merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Joy Tobing. Usai pemeriksaan, Hasto menyebut ada 21 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. Berkaitan dengan apakah saya kenal baik dengan salah satu yang ditetapkan tersangka, Saudara Harno, dan saya berikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Ya prinsipnya ya salah satunya mengapa nomor telepon saya itu ada di tempat Pak Harno, yang di kemudian hari itu menjadi tersangka. Lalu apakah saya juga mengeluarkan perintah-perintah bertemu terkait dengan urusan proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut. Sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik. Dan juga tidak ada terkait dengan urusan dana yang disampaikan ke partai. Dan informasi lain pemirsa, artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Puluhan tas Sandra Dewi disita, namun ternyata 6 diantaranya dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Setelah Harvey Muiz terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 420 miliar rupiah, diketahui sang istri Sandra Dewi menerima aliran dana korupsi untuk membelikan sejumlah tas-tas mewah yang disita penyidik. 6 dari 88 tas mewah Sandra Dewi dinyatakan palsu. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di persidangan pekan lalu. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Berikut adalah daftar tas yang tidak dapat diidentifikasi. Yang pertama, Hermes model Lindy 20. Chanel model Classic Double Flap Bag, Dior model Medium Bobby Bag, Chanel model Classic Double Flap, Chanel model Classic Double Flap Bag Medium. Dan satu tas yang tidak dapat diautentikasi, Mini Gypsy Air Stambi, bahan lainnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi terkait kasus korupsi pengelolaan tambang timah yang melibatkan sang suami Harvey Muiz. Pihak Sandra Dewi bersikeras bahwa tas-tas bermerek tersebut merupakan hasil dari endorse yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi sang suami. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara Crazy Rich Helena Lim segera menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat 21 Agustus mendatang. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Helena Lim akan menjadi terdakwa tunggal dalam persidangan tersebut. Sementara tersangka lain masih menunggu jadwal persidangan dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Sebelumnya, Kejagung telah melimpahkan berkas perkara Helena Lim di kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Dan masih terkait kasus dugaan korupsi, pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung membantah kabar adanya pemanggilan terhadap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto untuk diperiksa terkait kasus perizinan ekspor crude palm oil atau CPO. Harli menyebut ada sebanyak 17 korporasi masih diperiksa Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan untuk penetapan tersangka yang baru, maksud kami ini tergantung dari bukti atau fakta yang diperoleh penyidik. Hari ini belum ada informasi soal itu. Nah, kan saya sudah berkali-kali sampaikan ke rekan-rekan media, kalau ada informasi terkait pemanggilan atau pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, kita akan update, kita akan sampaikan ke media. Nah, terkait dengan perkara CPO, nah sampai hari ini kan ada masih jalan 17 korporasi yang sedang dalam proses pemeriksaan di persidangan Tipikor. Nah, jadi sekarang itu jadwalnya masih pemeriksaan saksi-saksi dan tanggal 26 Agustus ini 2024 juga akan ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah terjadwal. Nanti silakan rekan-rekan media bisa monitoring bagaimana melihat perkembangannya. Terkait soal apakah ada penetapan tersangka baru atau tidak, itu sangat tergantung dengan bukti dan fakta-fakta yang diperoleh. Ya, saya sudah sampaikan bahwa menentukan seseorang sebagai tersangka tentu didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup, yang setidaknya diperoleh dari 2 alat bukti. Mahkamah Konstitusi, pemirsa, mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah DPT di wilayah masing-masing, yaitu minimal 6,5% suara, 7,5% suara, dan 8,5% suara. 22 Romawi pada tingkat pertama dan terakhir. Puisi para pemohon, dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap
lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus Dan menanggapi putusan MK, Anies meminta warga Jakarta untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan Pilkada Jakarta menjadi 7,5%. Sebelum menanggapi putusan MK, Anies Rashid Baswedan sempat mengunggah sebuah konten di akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut ditulis kutipan dari Bung Hatta soal cerminan sebuah negeri. Sebelumnya Anies Baswedan sempat terancam gagal maju di Pilkada Jakarta karena seluruh parpol sudah menyatakan dukungannya kepada RK Suswono, kecuali PDI Perjuangan. Kini Anies bisa diusung oleh PDI Perjuangan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Usai putusan MK tersebut, Anies meminta warga Jakarta untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Dan PDI Perjuangan pemirsa berencana mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Mendampingi Anies, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung kadernya Hendrar Prihadi. PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan partainya mempertimbangkan kader PDIP yang juga sebagai mantan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk mendampingi Anies Baswedan. Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Hal ini tentu membuka peluang PDI Perjuangan untuk menjagokan kadernya sendiri di Pilkada 2024. Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Anies belum, Pak? Sudah, saya yang komunikasi. PDI Perjuangan bisa mengusung Anies Hendrar dalam Pilkada Jakarta karena Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan bagi partai politik. Hal ini diprediksi meramaikan kontestasi Pilkada Jakarta karena tidak hanya ada satu calon saja. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal baca ketum Golkar yang akan diputuskan pada Musyawarah Nasional Partai Golkar. Bahlil merupakan satu-satunya nama yang lolos atau memenuhi syarat setelah Ridwan Hisjam dinyatakan tidak lolos verifikasi. Panitia pengarah Rapimnas dan Munas Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal baca ketum Golkar.
Keputusan ini diumumkan usai dilakukan verifikasi pada dua pendaftar, yakni Ridwan Hisyam dan Bahlil Lahadalia. Berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan, Ridwan Hisyam dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Baca Ketum Golkar, yakni berkaitan dengan syarat terkait surat dukungan dari kader Golkar. Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada komite pemilihan. Jadi malam ini steering komite melalui komite pemilihan telah menemukan satu orang calon ketua umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, keputusan terkait pemilihan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar akan dibahas pada musyawarah nasional yang dilaksanakan hari ini 20 Agustus hingga 21 Agustus esok. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan. Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan musyawarah nasional atau Munas 11 hari ini. Salah satu agenda utamanya untuk memilih ketua umum yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan. Rapat pimpinan nasional atau Rapimnas dan musyawarah nasional 11 partai Golkar digelar hari ini di Jakarta Convention Center, Jakarta. Rapimnas digelar untuk mengesahkan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari ketua umum. Sedangkan musyawarah nasional 11 yang mulai digelar sore ini untuk memilih ketua umum pengganti Erlangga. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai ketua umum. Bahlil merupakan calon satu-satunya ketua umum Partai Golkar yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung MK Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepada kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tidak berlaku lagi. Pemohon tersebut dicatat. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah DPT di wilayah masing-masing, yaitu minimal 6,5% suara, 7,5% suara, dan 8,5% suara. Si para pemohon dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2 menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik. Pemirsa, pencalonan Gubernur DKI Jakarta yang sempat menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah.
Putusan MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah hari ini dan membuka peluang bagi PDI Perjuangan maju bertarung melawan Kimples. Sekaligus memberi karpet merah bagi petahana Anies Baswedan yang digadang-gadang akan diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Jakarta. Bagaimana menanggapi putusan MK hari ini? Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara dari PDI Perjuangan, dan Tama S. Langkun, Ketua DPP Partai Perindo bidang hukum dan HAM. Dan juga dari pihak KPU RI, mungkin sudah bergabung juga bersama kami atau belum, kami masih akan menunggu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya pertama-tama ke Bang Nurdin Halid dulu. Gimana nih Bang, dengan hasil putusan MK, kira-kira ada kepanikan nggak? Karena dengar-dengar Kimples mau kumpul rembuk bareng nih Bang, untuk mengatur strategi baru. Di Partai Golkar, tadi kebetulan kita sedang Rapimnas dan tadi pembukaan Munas sudah. Sebentar ini kita akan melanjutkan pembahas materi Munas. Nah, tadi sudah menjadi pembicaraan di kalangan para pengurus partai. Justru banyak yang menyambut secara baik ya, dengan bahwa putusan ini putusan yang sangat aspiratif. Dengan putusan ini sebetulnya itu maka akan semakin mencerahkan demokrasi rakyat dengan memberi ruang dan gerak serta kesempatan bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dengan banyak pilihan-pilihan. Karena dengan ambang batas yang diturunkan ini, maka itu semakin banyak daripada baik para politisi, pengusaha, ASN itu bisa menjadi calon-calon pilkada. Artinya memberi ruang yang cukup banyak pilihan kepada masyarakat. Yang kedua adalah ini menghindari kotak kosong gitu ya. Jadi saya yakin ini kotak kosong yang tadinya banyak ini karena partai-partai dan itu ini mungkin sudah meminimalkan daripada kotak kosong. Bukan berarti kotak kosong itu sesuatu yang tabu, tidak. Tetapi ini meminimalkan. Nah yang ketiga adalah di Partai Golkar sama sekali tidak ada kepanikan, tidak ada, justru saya contoh misalnya Pak Ridwan Kamil berkomentar, wah ini bagus, itu semakin ramai dan semakin kompetitif. Dan beliau kalau Pak Ridwan Kamil sudah terbiasa menghadapi banyak calon waktu Pilgub di Jawa Barat yang jumlah pemilihnya 38 juta ya kurang lebih begitu. Itu Pak Ridwan Kamil sudah punya pengalaman, jadi sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun bagi calon-calon Partai Golkar yang sudah ditetapkan untuk bertarung baik DKI maupun di provinsi, di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Justru memberi ruang kepada Partai Golkar yang di beberapa daerah di kabupaten kota tidak memiliki koalisi, itu justru bisa mencalonkan karena persyaratan yang sangat minim sekali. Misalnya di sebuah daerah yang pemilih sampai 10.000 cukup 10% dengan suara Partai Golkar 25.000 misalnya, atau yang 100.000 cukup 10.000 sudah bisa mencalonkan. Itu justru memberi ruang yang luas dan pergerakan yang sangat dinamis bagi Partai Golkar. Jadi sama sekali tidak ada kepanikan bagi Partai Golongan Karya untuk menyambut daripada keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berarti menyambut apapun yang jadi putusan MK dan nanti lawan taruhnya siapa cukup siap begitu ya Bang Nurdin. Kalau Mas Tama sendiri sangat siap karena sangat siap. itu kan final and binding kan dan berlaku ketika ditetapkan sama waktu putusan MK nomor berapa 90 ya kalau nggak salah itu ya. Itu kan langsung berlaku tanpa menerbitkan PKPU karena putusan MK itu sepengetahuan saya adalah final and binding dan berlaku sejak diucapkan, kecuali ada putusan lain yang mengatakan misalnya berlaku Pilkada 2009, itu lain soal itu, tapi ini kan tidak ada. Oke. Ya, kalau Mas Seno gimana nih Mas? Kita baru kemarin ya Mas ngobrol Mas, dan akhirnya hari ini ada putusan MK dan dari PDI Perjuangan sendiri tanggapannya seperti apa? Karena begitu MK memutuskan ada penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah, partai Anda langsung mengadakan rapat di DPP. Ada update apa Mas Seno? Ya betul, artinya ini satu angin segar bagi demokrasi substansial, bukan sekedar prosedural atau demokrasi artifisial yang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Tapi bagi demokrasi prosedural ini memberikan ruang yang lebih terbuka bagi siapapun, bagi banyak partai-partai politik lain untuk mengajukan kadernya yang terbaik, anak-anak bangsa yang terbaik dapat ikut berkontestasi di dalam pemilu karena sekarang ambang batasnya turun. Artinya partai-partai non-parlemen pun bisa melakukan langkah konsolidasi untuk berkontribusi lebih di dalam pilkada, dan ini sesuatu yang saya rasa positif. Artinya ini satu kado kemerdekaan yang baik sekali bagi demokrasi Indonesia dari Mahkamah Konstitusi. Kita baru merayakan
17 Agustus beberapa waktu yang lalu dan sekarang dibrigade oleh MK. Artinya keputusan MK yang final and binding ini semestinya segera disambut dengan terbitnya PKPU oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum agar semuanya semakin pasti. Jalannya pemilu kita sudah semakin dekat ke masa pendaftaran di akhir Agustus. Semua partai politik sekarang sedang melakukan langkah-langkah final untuk menuju ke pencalonan dan saya yakin sebenarnya dengan keputusan ini muncul akan ada banyak sekali perubahan konstelasi politik di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, tapi misalnya di Jawa Barat, di Banten, di Jawa Timur, di provinsi-provinsi strategis. Kami sebagai partai yang selama ini seakan-akan di fait accompli, susah untuk mengajukan calon yang dapat menjadi opsi alternatif untuk bisa maju di pilkada, memunculkan nama-nama anak bangsa yang terbaik. Sekarang dengan aturan baru yang ditetapkan oleh MK ini memungkinkan bagi kami untuk mengajukan calon sendiri. Dan bukan hanya kami, tapi di Jakarta saja banyak partai politik lain yang saya rasa bisa mengajukan sendiri tanpa perlu melakukan kerjasama politik. Jadi saya rasa ini satu hal yang sangat baik. Kami segera menyiapkan nama-nama terbaik untuk bisa dimajukan di dalam kontestasi pilkada besok. Dan ini tentu saja sesuai dengan aspirasi rakyat yang menginginkan adanya dinamika, dialektika yang baik di dalam pilkada. Tentu akan sangat tidak menarik karena kalau kita bicara Jakarta misalnya, suara rakyat di dalam survei itu bicara setidaknya ada 3 nama yang terus-menerus dibicarakan. Mas Anies Baswedan, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok yang kader kami, lalu ada Pak Ridwan Kamil. Nah selama ini sebelum hari ini kan seakan-akan Pak Ahok dan Pak Anies kayak sudah nggak ada kesempatan lagi. Karena semua kekuatan politik sudah menyatu. Nah pasca keputusan hari ini itu akan semakin membuka ruang bagi terwujudnya aspirasi rakyat di Jakarta. Termasuk daerah lain, itu Mbak Anggi. Ya, yang artinya sekarang ini masyarakat Jakarta diberikan opsi-opsi. Nah kalau dari Mas Tama sendiri bagaimana nih Mas Perindo Mas? Dengan putusan ini apakah memang masih akan tetap bersama dengan Kim atau sudah mulai tergoda balikan sama PDI Perjuangan mengingat pernah jalan bareng Mas saat Pilpres? Ya, begini Mbak, kalau kami melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya mengubur ya, ada makhluk yang kemudian ditakuti oleh politisi atau calon kepala daerah, yaitu kotak kosong. Nah, dengan ada putusan ini saya rasa isu soal kotak kosong itu sudah mulai bisa teratasi, artinya ada opsi-opsi lain. Dan tentu saja kalau dari Partai Perindo sendiri, apapun situasinya kita tetap siap-siap untuk menghadapi pilkada. Meskipun memang suara kami tidak signifikan seperti partai-partai Senayan begitu, tetapi buat kami ini juga menjadi salah satu hal yang menarik karena pada beberapa tempat tentu saja dengan situasi yang sekarang kami juga punya peluang yang sama untuk mengajukan kader terbaik kami untuk ikut dalam pilkada. Dan soal kemudian bergabung dengan koalisi yang seperti apa, saat ini baru kita lihat putusannya, kita juga masih harus pelajari seksama, tapi yang pasti apa yang sudah kita putuskan tetap kita jalankan. Nah konteks perubahan tentu kita juga nggak alergi sama perubahan. Kalau ada kemudian kerjasama politik yang akan terbangun, saya rasa itu menjadi salah satu opsi juga. Kalau bicara dengan rekan-rekan di PDIP misalnya, kita pernah bersama di Pilpres dan saya rasa sampai hari ini masih banyak juga Perindo dan PDIP yang kemudian bersama-sama di tingkat daerah. Jadi ini nggak hanya soal Jakarta, saya rasa ini soal seluruh Indonesia. Jadi soal opsi-opsi akan bergabung dengan koalisi yang seperti apa, tentu akan jadi pembicaraan bagi kami di DPP Partai Perindo, karena kita juga baru terima putusannya, baru baca putusannya ya sore ini, begitu Mbak. Tapi kalau di Jakarta sendiri, Mas Tama, masih tetap bergabung dengan Kim Plus berarti ya? Ya, sejauh ini kita sudah deklarasi bersama kemarin, artinya sudah menjadi keputusan bagi partai politik, bagi kami di Perindo, dan kemudian juga dalam konteks pengambilan keputusan, itu kan bukan kemudian sekonyong-konyong keputusan tersebut diambil, tetapi sudah melewati banyak pertimbangan. Apalagi kami hanya punya 1 kursi di Jakarta, yang tentu saja kursi ini itu harus bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya. Apakah kemudian pilihannya kami akan siap menjadi oposisi sendiri, saya rasa itu bukan pilihan yang bijak bagi partai yang hanya punya 1 kursi di DKI. Nah, tapi dengan situasi yang sekarang, tentu hal-hal yang seperti ini kita akan hitung ulang lagi, kita akan kalkulasi lagi, tapi yang pasti hari ini kita masih pada sikap kami yang terakhir, gitu ya, belum ada perubahan apapun, ya, karena kami juga masih harus banyak membicarakan, banyak mendiskusikan mana yang terbaik buat masyarakat dan mana yang terbaik juga buat partai kami.
Dan Mas Edo sendiri tanggapannya seperti apa, Mas? Kemarin kan kita sudah melihat bahwa 12 parpol berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Yang artinya PDI Perjuangan memang masih sendiri nih saat ini. Memang akan tarung sendiri saja atau memang mengharapkan ada yang membelot begitu dari Kim Plus? Ya, kami menghormati keputusan politik masing-masing parpol seperti yang kami sampaikan dari awal. Tetapi kami kan berpegang pada keyakinan bahwa sebenarnya suara rakyat masyarakat di Jakarta itu menginginkan pilkada yang seru, yang itu memunculkan banyak dinamika, ide baru, gagasan, dan itu membutuhkan dialektika dari banyaknya calon. Ruang itu terbuka saat ini. Nah, kami hari ini kan seperti terjadi game changer dari yang putusan MK yang muncul hari ini game changer sekali untuk konstelasi pemilu, landscape politik di berbagai daerah. Ini adalah game changing movement. Seakan-akan kalau di permainan sepak bola ini kami bisa comeback dengan cepat. Artinya ada peluang untuk itu selama seminggu ke depan. Karena kami bisa mengusung calon. Dan nama calon yang kami godok dengan matang ini adalah nama yang nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Artinya secara elektoral, nalar kuantitatifnya ini tinggi-tinggi. Pak Anies tinggi, ini kan diusulkan DPD, Pak Anies kepada kami. Lalu banyak yang menduetkan dari arus bawah. Pak Anies dengan kader kami, entah Rano Karno, entah kemudian Mas Hendrar Priyadi, wali kota Semarang 2 periode dulu. Lalu ada lagi Pak Ahok yang elektabilitasnya nempel terus. Artinya nama kader-kader atau calon-calon yang kemungkinan akan kami usung, ini nama yang saya rasa adalah bukan nama yang sembarangan dalam konteks Jakarta. Sehingga tentu kami hari ini membuka ruang bagi siapapun untuk bisa melakukan komunikasi dan kerjasama politik dengan kami. Kami akan senang kalau bisa gotong royong bersama-sama, gitu, tidak sendirian. Tetapi artinya kemungkinan itu mungkin. Kalaupun semua tetap akan melakukan kerjasama politik super, dan itu tidak bersama kami masih punya peluang ini untuk bisa mengikuti suara hati masyarakat Jakarta, masih punya peluang menang karena kami bisa mengusung. Nah, ini satu landscape politik baru yang hari ini kami siap untuk menerima komunikasi dengan kawan-kawan dari partai politik manapun. Itu Mbak Andi. Ya, memang sepertinya Pilkada Jakarta yang diharapkan seru sepertinya memang akan terjadi dengan seru begitu ya, Mas Edo, Bang Nurdin dan juga Mas Tama. Bang Nurdin, kalau dari prediksi Anda sendiri, apakah dengan adanya putusan MK ini kira-kira bisa mengubah peta koalisi parpol nggak sih, Pak? Kalau itu di Jakarta saya kira sudah tipis ya, karena 12 parpol itu sudah deklarasi. Nah, kalau politik itu kan juga harus ada komitmen ya, sekalipun kemungkinan itu masih ada karena finalnya itu setelah mendaftar di KPU. Nah, tapi politik itu kan memang dinamis, politik itu kepentingan, politik itu kekuasaan. Nah, tapi secara keseluruhan di Indonesia, Golkar tidak pernah gentar dengan keputusan ini karena kita sudah menetapkan di hampir seluruh daerah, sudah kita menetapkan ini. Dengan adanya keputusan MK ini justru memberi ruang kepada seluruh partai untuk yang tadi misalnya sambil contoh Golkar tidak bisa mengusung sendiri karena tidak cukup kursi. Nah, sekarang bila mana calon itu memiliki elektabilitas yang tinggi, jaringan yang kuat, logistik yang memadai, maka bisa kita mencalonkan lagi. Jadi kalau tadinya kita mencalonkan kader dari partai lain, sekarang masing-masing bisa mencalonkan. Itu yang saya katakan tadi, ini keputusan yang sangat aspiratif, yang memungkinkan pencerahan demokrasi, penjelmaan kedaulatan rakyat, betul-betul di tangan rakyat. Karena diberi ruang pilihan yang lebih banyak dibanding sekarang. Dan khusus DKI, Golkar tidak akan gentar sedikit pun, sekalipun. Dan Golkar tidak pernah mencalonkan Pak Ridwan Kamil. Itu adalah keputusan partai, didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Itu tidak pernah kita mau melakukan upaya-upaya untuk misalnya menjegal siapa dan sebagainya, itu sama sekali tidak. Nah, memang ada kesepahaman, ada kesepakatan partai dengan visi dan misi yang sama untuk memenangkan Jakarta, karena Ridwan Kamil Jakarta ini butuh pemimpin yang ahli tata kota untuk membuat Jakarta sebagai kota dunia. Dengan perubahan di mana Jakarta bukan lagi ibu kota negara, maka kita harus men-set up Jakarta ini menjadi kota dunia. Bisnis, itu yang modern. Nah, itu dibutuhkan seorang ahli tata kota. Dan itu dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil. Nah, dari si pengalaman, beliau 5 tahun dengan sangat baik memimpin Jawa Barat. Jadi tidak gentar sedikit pun Partai Golkar dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Berarti sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tetap tidak mengubah pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Iya, saya mau bisa pamit ya karena ini sidang mau dimulai. Baik, siap. Terima kasih sekali Bang Nurdin Halid untuk waktunya. Selamat malam, Bang. Maaf. Sukses, Bang Nurdin. Terima kasih. Semoga lancar, Bang Nurdin. Semoga lancar.
Amin, amin. Dan dari Mas Tama sendiri melihat apakah Mas Tama sendiri yakin bahwa koalisi besar yang baru dideklarasikan sore kemarin betul-betul masih akan tetap sama hingga saat ini? Ya, saya rasa memang itu akan menjadi komitmen begitu ya bagi para partai politik yang memang sudah ada pada kesepahaman untuk mengusung siapa calon kepala daerah yang akan disajikan atau dipilih oleh masyarakat. Jadi tentu itu belum ada pembicaraan lebih lanjut, tapi tentu saja kita harus bicara soal komitmen karena ini menjadi hal yang penting dalam politik. Yang ingin saya sampaikan adalah soal bagaimana komposisi partai politik menentukan calon-calonnya. Saya rasa itu juga akan kita lihat lagi. Sebagai contoh misalnya kami dari Partai Perindo sejauh ini sudah menyiapkan sekitar 204 calon kepala daerah begitu ya, yang memang nanti akan kita berikan surat bisa tuh KWK gitu yang kita akan usung. Nah tapi ada lain-lain lagi, misalnya sampai lebih dari 300 ada tempat-tempat lain yang memang itu kita anggap non-seat. Nah hari ini yang non-seat itu yang tidak punya anggota DPRD-nya itu kan sekarang juga punya peluang untuk kita dorong mencari koalisi baru atau misalnya kita membuat sebuah koalisi yang akan mengusung kader kita nanti. Karena ini juga menjadi mimpi dari partai kami begitu, di 2029 kita juga bisa menempatkan kader-kader terbaik kita di pemerintahan di tingkat daerah, begitu Mbak Anggi. Oke, dan Mas Seno nanti kita masih akan membahas lagi, Mas Seno, terkait dengan topik ini. Tapi kita akan jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, Sindo Prime masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Jadi ya pemirsa, masih bersama dengan kami saat ini Tama S. Langkun selaku perwakilan dari Partai Perindo, Ketua DPP dari Partai Perindo pemirsa, dan juga masih ada Mas Seno, juru bicara dari PDI Perjuangan. Mas Seno, tadi kan kita sudah mendengar nih bahwa baik dari Perindo maupun dari Golkar, keduanya masih sama-sama optimis untuk bersama-sama mengusung calon gubernur yang sama. Sementara kalau diperhatikan sampai saat ini kita masih menunggu siapa nih calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Memang nama-nama tadi itu sudah disebutkan oleh Mas Seno dan sudah menggema. Salah satunya adalah Anies Baswedan dan juga Ko Ahok begitu kan. Namun bagaimana, sebesar apa chance-nya untuk calon-calon yang lain yang akan diusung oleh partai Anda sendiri? Ya, kansnya sangat besar. Tapi kan kita kalau melihat dari suara arus bawah itu kan mengerucut ke nama-nama ini saja. Tidaknya ada Pak Ahok, ada Pak Hendrar Priyadi, ada Pak Rano Karno. Ini entah ya komposisi cagup-cawagup, tapi selalu ini nama yang muncul dari eksternal kader kami, misalnya ada Pak Anies Baswedan. Sehingga ini terus yang menjadi aspirasi masyarakat Jakarta kalau terkait dengan pilkada besok. Maka kami menghargai itu, sehingga kami memang perlu waktu untuk menentukan timing yang tepat sebelum membuat pengumuman. Tapi yang penting satu Mbak Anggi, menurut saya, keputusan MK ini angin segar untuk demokrasi kita dan sesuatu yang diapresiasi secara positif oleh hampir semua pihak yang concern terhadap demokrasi substansial. Persoalannya satu sekarang, kita tahu bahwa keputusan MK ini final and binding, ini akhir, final dan mengikat. Seharusnya tidak boleh ada aturan lain, ada rekayasa langkah lain, ada kemudian selintutan langkah lagi yang kemudian berusaha menimpa atau memanipulasi kata demi kata dari amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final and binding. Maka kita semua berharap agar KPU, teman-teman KPU segera mengeluarkan PKPU, segera ini menjadi satu sosialisasi kepada seluruh peserta pemilu, sehingga bisa kemudian diikuti dan disambut dengan baik oleh semuanya, tidak hanya kami. Karena di berbagai daerah lain, saya yakin banyak partai-partai non-parlemen, partai-partai politik dengan suara yang tidak mencukupi ambang batas yang kemarin,
ini sebenarnya yang punya kader-kader yang positif dan baik di mata masyarakat. Kita harus ingat betul bahwa pilkada ini logikanya adalah condong kepada logika ketokohan. Itulah kenapa kami sebagai partai politik, kami tidak pernah ragu saat harus menghadapi berbagai partai politik dalam suatu koalisi politik yang besar, dan kami sendirian. Di dalam pengalaman pemilu bertahun-tahun kami mengikuti pemilu, seringkali kami dihadapkan pada posisi seperti itu. Dan buktinya kami menang. Mengapa kuncinya? Karena tokohlah yang dilihat kedekatannya dengan masyarakat. Bagaimana partai dapat menyatu dengan masyarakat dan menentukan nama tokoh yang memang betul-betul mengerti dan punya bonding dengan rakyatnya. Nah, kami terbiasa makanya dengan situasi menghadapi kerjasama politik besar. Yang tentu kami harap sebenarnya tentu ada partai politik lain yang mau gabung dengan kami. Kalaupun tidak ada yang mau gabung dengan kami, kita siap dengan segala skenario. Di Jakarta kita sekarang bisa mengusung sendiri. Dan kami pastikan nama yang kami munculkan pasti top chair. Pasti nama yang ini dapat menjawab aspirasi masyarakat Jakarta yang selama ini galau. Apakah akan ada hanya satu paslon, apakah ada calon independen, calon independennya ternyata banyak kontroversi, catatan KTP dan seterusnya. Kita akan jawab kegalauan itu dengan sangat manis nanti dengan calon yang tepat. Itu Mbak Anggi. Iya, memang kalau melihat bagaimana peta politik saat ini, sepertinya memang kita akan menunggu juga ya siapa kira-kira yang nantinya akan diusung oleh partai Anda nantinya. Dan Mas Tama, ini kan tadi sudah sempat disampaikan ya bahwa nama-nama seperti Ahok, Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil itu adalah nama-nama yang populer di DKI sekarang ini, di Jakarta maksud kami. Dan dengan terbukanya nama Mas Anies dan juga Ahok untuk melawan RK, yang dimana dari hasil survei sebetulnya kan masih jauh nih di bawah kedua nama tadi kalau dibandingkan dengan nama RK di Jawa Barat. Seberapa yakin Mas Tama bahwa koalisi dari partai politik mampu memenangkan RK di Jakarta dan mampu betul-betul menguasai Jakarta? Saya rasa terkait dengan hal tersebut kan memang menjadi seru ketika ada putusan MK yang baru ini. Jadi memang kontestasi pertarungan politik yang mungkin akan sengit nanti itu akan bisa kita rasakan. Tapi soal kemudian opsi Pak Anies dengan Pak Ahok, saya rasa dua-duanya tidak bisa bersatu karena secara regulasi Pak Anies maupun Pak Ahok tidak bisa menjadi wakil gubernur begitu ya. Jadi memang harus pilih di antara mereka. Tapi saya percaya bahwa kemudian kader-kader di partai PDIP begitu maksud saya tidak akan kehabisan kader begitu ya. Ada opsi-opsi lain. Nah, soal bagaimana ke depannya tentu kami masih meyakini dengan apa yang kami pilih, dan itu sebagai bagian dari komitmen tentu saja kita akan memperjuangkan apa yang kami yakini. Meskipun lagi-lagi Mbak Anggi, soal bagaimana ke depannya, tentu kita masih harus membaca banyak hal, melihat situasi, apakah ada perubahan cuaca atau enggak, termasuk kemudian kita juga harus menganalisa putusan MK ini akan sejauh mana. Bahkan misalnya kita juga harus melihat bahwa ada kekhawatiran lain, misalnya soal KPU-nya sendiri. Apakah KPU akan siap-siap segera begitu ya, menyiapkan PKPU? Nah ini kita juga harus dorong begitu. Dan poin lainnya adalah kami juga sebetulnya Mbak Anggi berharap agar ada pengunduran masa pendaftaran. Kenapa? Karena perubahan dari putusan ini itu sangat signifikan, sangat-sangat berdampak begitu ya bagi kontestasi kepala daerah di tingkat daerah. Nah jadi ada suara-suara kemudian yang memang nanti bisa berubah, yang tadinya sudah lemes karena nggak bisa mencalonkan, nggak dapat kursi, sekarang tiba-tiba ada keinginan karena dengan persyaratan yang lebih ringan. Saya rasa ini juga membutuhkan waktu. Jadi tidak hanya soal bagaimana komposisi koalisi yang berubah, tetapi juga soal hal-hal teknis yang berhubungan dengan pendaftaran. Sehingga selain PKPU yang harus segera dikebut, kita juga minta ada pengunduran jadwal pendaftaran. Sehingga pertarungan-pertarungan di tingkat daerah itu bisa lebih maksimal, yang kemudian tujuannya menyajikan calon-calon terbaik dan mendapatkan kepala daerah yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ya ini kalau bicara soal KPU, PDIP sendiri kan memang meminta KPU untuk langsung mengganti aturan. Kira-kira masih memungkinkan atau tidak, Mas Heno? Nanti kita bahas usai kita melihat icebreaker satu ini, pemirsa, di mana mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan putusan MK terkait ambang batas pengajuan calon kepala daerah dan batas umur calon kepala daerah langsung berlaku sejak putusan diketuk. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar, dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat
putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan, begitu palu diketok langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum nerima apa putusannya, tadi udah disuruh bawa pulang. Itu aturan. Kan putusan MK berlaku sejak diucapkan, dan putusan MK itu kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU, lebih tinggi dari peraturan pemerintah sekalipun. Putusan MK itu adalah undang-undang, negative legislature ya. Jadi dia langsung berlaku gitu. Ya, silakan dijawab Mas Seno. Tadi pertanyaan saya bahwa PD Perjuangan kan memang meminta KPU untuk langsung mengganti aturannya nih. Kira-kira masih memungkinkan nggak Mas Seno? Ya itu Pak Mahfud MD kan sebagai mantan kepala Ketua Mahkamah Konstitusi, yang Ketua MK, yang itu kemudian punya kesadaran konstitusional yang sangat jelas. Beliau kompetensinya didengarkan oleh rakyat. Lalu sebagai guru bangsa juga saya rasa levelnya beliau sudah menyampaikan berbagai macam hal tentang konstitusi kita, termasuk dalam konteks final and binding. Di dalam Pilpres yang lalu, kalau saya mau CLBK sama Mas Tama, itu juga ada kami melalui prosedur ke Mahkamah Konstitusi saat kami bicara tentang dugaan kecurangan TSM. Lalu sudah disampaikan oleh MK terkait keputusannya. Lalu pada saat itu semuanya juga final and binding, dan kami memutuskan untuk menghargai keputusan itu karena memang itu amanat konstitusi yang kami taat penuh. Sama halnya dengan kasus misalnya putusan 90 yang dulu akhirnya meloloskan Mas Gibran untuk bisa ikut serta dalam Pilpres. Itu juga final and binding, ditetapkan untuk Pilpres saat ini meskipun masa pendaftarannya atau masa penetapan keputusan tersebut dengan masa pendaftaran kandidat pada Pilpres juga sangat dekat. Tapi itu diloloskan, dan kami menghargai, menghormati keputusan itu. Kita tetap menghadapi situasi di mana Mas Gibran bisa ikut Pilpres. Maka hari ini pada saat ini ditetapkan, harusnya logikanya juga sama dong, harus fair. Maka kami berharap betul bahwa semua lembaga negara, semua institusi yang ada di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghargai MK sebagai lembaga yang punya keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Maka segera diambil keputusan-keputusan lebih rendah dari keputusan MK untuk bisa membantu jalannya pilkada kita dengan baik dan tanpa hambatan. Karena kita tahu dan sadar betul bahwa tantangan administrasi pasti ada, kesiapan-kesiapan yang itu menyangkut hal-hal teknis pasti ada, dan itu memang butuh waktu. Tetapi keputusan MK adalah keputusan yang konstitusional, final and binding. Dan itu saya rasa disambut positif oleh seluruh elemen civil society dan perguruan tinggi yang concern terhadap demokrasi. Jadi kita di rel yang benar, kenapa menunda? Baik. Ya, baik. Anda sepakat juga, Mas Tama? Iya, saya rasa kita pada satu pandangan yang sama. Jadi saya percaya untuk urusan PKPU ini hampir semua partai setuju. Termasuk Pak Nurdin Halid. Meskipun tadi beliau sudah meninggalkan forum terlebih dahulu, saya percaya Golkar pun sangat-sangat menginginkannya. Kenapa? Ya kita juga bisa melihat bahwa Golkar juga pingin kader terbaiknya maju. Contoh misalnya seperti Ibu Airin di Banten ya, saya rasa ketika ada PKPU maka ada kepastian bagi dia untuk berlayar. Partai Demokrat misalnya di Sulawesi Utara ada Pak Eli Lasut, dan saya sangat yakin dia juga menginginkan bahwa PKPU ini segera ada. Jadi saya rasa soal PKPU ini tidak hanya keinginan dari satu partai, tapi juga ada banyak partai, hampir semua partai yang menginginkannya, termasuk masyarakat. Karena saya juga percaya bahwa masyarakat menginginkan ada opsi yang disampaikan kepada mereka untuk dipilih begitu. Nah ini menurut saya menjadi hal-hal yang tidak bisa kemudian diabaikan dan harus disegerakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk waktu dan juga untuk penjelasannya. Kita sama-sama akan menanti dan juga akan menyaksikan bagaimana nantinya jalan proses jalannya pilkada di DKI Jakarta ini nanti. Terima kasih Mas Seno selaku juru bicara PDI Perjuangan, Mas Tama S. Langkun Ketua DPP Partai Perindo dan tim Des Pilkada, dan juga tadi ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Ya pemirsa, Sindopren masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.